Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Duyanti, NIM 206119073. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran mengenai praktikum saya sebelumnya tentang suhu dan tekanan volume. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Misalkan, ketika kalian berada dekat dengan api, maka kalian akan merasakan panas. Dan ketika kalian memegang es batu, maka kalian akan merasakan dingin. Pengukur suhu. Nah, tangan merupakan salah satu alat pengukur suhu yang paling mudah. Kemudian termometer. Termometer merupakan alat pengukur suhu yang paling mudah dan yang paling akurat. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu gas ideal. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu gas ideal? Gas ideal adalah gas yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan saling berinteraksi. Kemudian, kriteria gas ideal itu yaitu tidak ada gas gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul gas. Volume gas ideal sama dengan volume bejana. Kita masuk ke persamaan gas ideal. Gas ideal adalah zat yang memiliki sifat makropis. Sifat dari besaran-besaran yang dapat diukur dengan alat ukur seperti suhu, tekanan, volume, dan mikropis. Nah, mikropis itu merupakan sifat dari besaran-besaran yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti kelajuan, energi kinetik, momentum, massa tiap partikel, dan penyusun tiap materi. Contohnya ada sebuah balon yang sudah diisi oleh gas. Nah, gas yang ada dalam balon tersebut itu terdiri dari partikel-partikel kecil atau bagian-bagian kecil yang tidak bisa kita lihat, tetapi ternyata dalam balon tersebut saling bergerak secara acak dan tidak berinteraksi antar partikel. Jadi di dalam balon yang sudah diisi gas tersebut partikelnya sangat banyak, bisa sampai ribuan. Dia tidak saling berinteraksi, namun dia tidak saling berinteraksi bahwa gas dalam balon tersebut sama dengan volume gas. Hukum pertama yaitu hukum Bohr. Hukum Bohr menyatakan saat temperatur gas berada dalam keadaan konstan atau biasa dikenal dengan proses isotermal. Jadi misalnya gas dalam tabung seperti ini. Jika piston seperti diletakkan, maka tekanan pada gas semakin besar, tetapi volumenya semakin kecil. Dari hasil eksperimen di sini, Bohr menemukan bahwa hasil kali antara tekanan P dan volume V pada suhu tetap adalah sama dengan konstan. P1 atau dapat juga ditulis P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Jika digambarkan, maka grafiknya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan hubungan antara volume dan temperatur gas pada tekanan tetap atau biasa dikenal isobarik. Misalnya, pada suatu gas ideal dimasukkan ke dalam tabung dengan tutup piston dalam keadaan tetap. Saat itu gas tersebut dipanaskan dengan 1 derajat Celcius, maka volume gas ini akan meningkat. Jadi saat temperatur dinaikkan, maka volume gas juga meningkat, sehingga hubungannya volume gas per temperatur T sama dengan konstan, atau bisa kita tuliskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jika kita gambarkan grafiknya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu hukum Charles. Hukum Charles menyatakan hubungan antara tekanan dan temperatur gas pada suatu volume tetap atau dikenal dengan isokorik. Misalkan suatu gas ideal berada dalam kotak dan volume tetap. Ketika kotak ini dipanaskan, partikel-partikel gas akan bergerak lebih cepat sehingga meningkatkan tekanan pada dinding kotak. Hukum Charles ini menyatakan tekanan gas P per volume T
sama dengan konstan, atau bisa kita tuliskan juga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jika kita gambarkan grafiknya seperti ini. Jika kita gabung semua hal dari hukum-hukum tersebut, kita mendapatkan persamaan gas ideal V per T sama dengan konstan. Baik, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan mudah dipahami serta mudah untuk dicerna. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.